Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di semester yang baru. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 5, materi bangun ruang. Adapun submateri yang dibahas adalah mengenal bangun ruang dan unsur-unsurnya. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama menonton video berikut ini agar lebih semangat dalam belajar. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Pada bab bangun ruang ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya, kita akan mempelajari tentang mengenal bangun ruang. Selain itu, kita juga akan belajar tentang volume bangun ruang, serta kita juga akan mempelajari tentang jaring-jaring bangun ruang. Namun sebelum itu, pada video kali ini, yuk kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu bangun ruang. Jadi disimak baik-baik ya, dan jika sudah siap belajarnya, langsung kita mulai. Nah, di sini Pak Guru memiliki sebuah gambar. Perhatikan, gambar tersebut ada Mita, dan juga ada Ferry. Mereka sedang bermain. Coba perhatikan. Dari gambar tersebut, apa saja bentuk benda-benda yang dimainkan oleh Mita dan Ferry? Nah, benda-benda yang dimainkan oleh Mita dan Ferry itu berbentuk bangun ruang. Lalu, apa itu bangun ruang? Bangun ruang atau biasa disebut dengan bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Pada bab ini, kita akan mempelajari bangun ruang balok, kubus, prisma segitiga, kerucut, bola, dan tabung. Baik, yang pertama kita akan berkenalan dengan balok terlebih dahulu. Ini adalah kerangka balok, dan benda yang menyerupai balok antara lain, contohnya lemari, akuarium, dan juga balok kayu. Yang kedua, kubus. Ini adalah kerangka kubus. Benda yang menyerupai kubus antara lain ada kotak kado, dadu, dan juga brankas. Kemudian yang ketiga, prisma segitiga. Ini merupakan kerangka prisma segitiga, dan benda yang menyerupai prisma segitiga antara lain atap rumah dan juga tenda. Yang keempat, kerucut. Ini adalah kerangka kerucut. Benda yang menyerupai kerucut antara lain topi ulang tahun, kerucut lalu lintas, dan juga kon es krim atau kerupuk es krim. Yang kelima, bola. Ini adalah kerangka bola. Dan benda yang menyerupai bola, sesuai namanya di sini ada bermacam-macam bola seperti bola kaki, bola basket, dan juga bola voli. Kemudian ada bola dunia atau globe, dan juga ada kelereng. Dan yang terakhir, tabung. Ini adalah kerangka tabung. Benda yang menyerupai tabung antara lain minuman kaleng, botol minum, dan juga tempat sampah. Nah, itulah bangun ruang yang akan kita pelajari di bab ini. Jika sudah paham, coba deh tunjukkan ke Pak Guru benda-benda di sekitarmu yang menyerupai bangun ruang tadi. Nah, bagaimana? Sudah mengenalkan bangun ruang yang akan kita pelajari di bab ini? Ada berapa bangun ruang tadi, ayo? Ada 6 ya. Nah, dari ke-6 bangun ruang ini, 3 yang di atas ini termasuk ke dalam bangun ruang sisi tegak. Sedangkan 3 bangun ruang yang di bawah ini termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi tegak terdiri dari bangun ruang balok, kubus, dan juga prisma segitiga. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung terdiri dari kerucut, bola, dan juga tabung.
Nah, agar kita lebih mengenal bangun ruang ini, yuk kita pelajari unsur-unsurnya satu persatu. Yang pertama, balok. Perhatikan gambar yang Pak Guru berikan berikut. Nama bangun ruang ini adalah balok KLMN OPQR. Sesuai namanya karena ini berbentuk balok. Kemudian kenapa namanya KLMN OPQR? Karena di sini ada sudut-sudutnya yaitu KLMN OPQR. Penamaannya itu harus sesuai dengan urutan abjad. Kayak gini, KLMN OPQR. Seperti itu ya. Kemudian rusuknya. Rusuk itu merupakan pertemuan antara dua buah sisi, atau gampangnya di sini merupakan garis-garis yang berwarna oranye ini ya. Di sini terdapat 12 rusuk pada bangun ruang balok, yaitu KL, kemudian ada rusuk LM, kemudian ada rusuk MN, dan rusuk NK untuk bagian alasnya. Untuk yang bagian atasnya atau penutupnya ada rusuk OP, PQ, QR, RO. Begitu juga dengan bagian depan yaitu KL, PO, kemudian ada rusuk MN, NR, RQ, dan QM, serta bagian samping kiri dan kanan. Jadi setiap garis-garis ini merupakan rusuknya ya. Kemudian untuk sisinya, sisi merupakan bagian dari bangun ruang yang kalau anak-anak bayangkan, coba bayangkan sebuah balok, ketika bagian tersebut dapat kita sentuh dari luar, bagian itu merupakan sisinya. Atau dengan mudahnya, sisi itu merupakan bagian yang bisa kita sentuh. Di sini bagian sisinya ada KL, MN untuk yang bagian alas berbentuk persegi panjang, kemudian ada OPQR untuk bagian atas juga berbentuk persegi panjang. Kemudian ada KLPO untuk yang bagian depan, kemudian NMQR untuk bagian belakang dan juga samping kiri dan kanan. Totalnya ada 6 buah sisi. Kemudian titik sudut. Titik sudut ini merupakan yang di bagian pojok-pojok ini ya. Ada K, L, M, N, O, P, Q, R. Jumlah titik sudut pada balok adalah 8. Kemudian diagonal sisi. Diagonal sisi ini merupakan jarak antara dua titik sudut yang saling berhadapan. Jadi contohnya di sini Pak Guru contohkan L, Q. Ini jadi garis L, Q ini merupakan diagonal sisi. Garis yang memotong sebuah sisi. Kemudian ada juga MP. Kemudian selain itu ada LO. Kalau coba dibayangkan di sini ada garis LO, ini memotong sisi pada bidang pada sisi KL, PO, dan seterusnya hingga totalnya ada 12 buah diagonal sisi. Kemudian untuk diagonal ruang ini ada LR. Jadi diagonal ruang ini merupakan garis pada dua buah sisi yang saling berhadapan di dalam ruang, contohnya LR. Ini kan garisnya menyeberang di dalam ruang. Kemudian ada MO. Coba bayangkan di sini garisnya menyeberang sebuah ruang. Kemudian ada NP dan juga ada KQ. Ini merupakan diagonal ruang, totalnya ada 4 buah. Selanjutnya bidang diagonal ini ada 6. Bidang diagonal ini terdiri dari sebuah bidang yang memotong sebuah ruang. Jadi contohnya di sini ada LMRO. Jadi persegi panjang LMRO ini memotong sebuah ruang di dalam balok. Contoh lainnya ada KN KP. Coba kalau dibayangkan ini ada sebuah persegi panjang juga dan memotong sebuah ruang di dalam balok. Dan sampai yang terakhir ada LNRP. Totalnya ada 6 buah bidang diagonal. Oh ya, untuk bidang diagonal ini hati-hati ya, karena diagonal sisi atau biasa disebut dengan diagonal bidang itu berbeda dengan bidang diagonal. Untuk diagonal sisi atau diagonal bidang itu merupakan sebuah garis, tetapi untuk bidang diagonal itu merupakan sebuah bentuk bangun datar yang memotong sebuah ruang di dalam bangun ruang. Jadi dapat disimpulkan untuk balok itu unsur-unsurnya
rusuknya berjumlah 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisinya 12, diagonal ruangnya ada 4, dan bidang diagonalnya itu ada 6. Dan selanjutnya masih di balok juga, kita akan mempelajari tentang rusuk-rusuk yang sama panjang. Coba perhatikan gambar di samping. Ada rusuk yang memiliki panjang yang sama, yaitu rusuk KL, NM, kemudian RQ, dan juga OP. Ini panjangnya sama ya, anggap saja ini kan bangun datar persegi panjang, jadi yang ini dengan ini pasti sama panjangnya. Kemudian ada juga KO, LP, NQ, NR memiliki panjang yang sama, juga LM, KN, OR, dan PQ juga memiliki panjang yang sama. Selain itu juga ada rusuk-rusuk yang sejajar. Rusuk-rusuk yang sejajar artinya adalah rusuk-rusuk yang berhadapan. Nah, rusuk yang berhadapan, perhatikan di sini ada KL, di depannya ada NM. NM di hadapannya atau di atasnya ini ada RQ. Nah, RQ di hadapannya ini ada OP. OP di bawahnya ini ada KL lagi. Jadi ini adalah contoh rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, kalau diperhatikan antara rusuk yang sama panjang dan yang sejajar ini, rusuk-rusuknya sama. KL sama panjangnya dengan NM, sama panjangnya dengan RQ, sama panjangnya dengan OP. Gitu juga rusuk-rusuk yang sejajar, KL sejajar dengan NM, sejajar dengan RQ, dan sejajar dengan OP. Jadi dengan kata lain, rusuk-rusuk yang sejajar itu pasti memiliki panjang yang sama. Selanjutnya kita akan mengenal unsur-unsur pada kubus. Nah, kubus ini kurang lebih juga sama ya dengan balok. Bedanya kalau balok tadi sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya itu memiliki panjang yang berbeda-beda, tetapi kalau kubus ini memiliki panjang yang sama, baik rusuk maupun sisinya memiliki panjang yang sama. Nama bangunnya kubus ABCD EFGH. Aturan penamaannya sama seperti balok tadi, 4 huruf pertama dan harus sesuai urutan abjad. Rusuknya di sini ada garis AB, BC, CD, DA, dan seterusnya sampai rusuk DH berjumlah 12. Sisinya ada ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, ADHE, BCGF. Jumlahnya ada 6. Karena yang dapat kita sentuh di sini ada 6 sisi ya. Kemudian titik sudutnya ada 8. Titik sudut ABCD, EFGH. Diagonal sisinya, ayo mana coba? Contohnya di sini diagonal sisinya ini ya, sama seperti balok tadi. Jarak antara dua titik sudut yang saling berhadapan atau garis yang memotong sebuah bidang atau sisi. Contohnya di sini ada BG, kemudian yang lainnya ada CF, dan seterusnya sampai dengan diagonal sisi FH. Kemudian diagonal ruang, yaitu diagonal yang memotong sebuah ruang. Contohnya di sini ada BH, kemudian ada CE, kemudian ada DF, dan ada AG. Sedangkan bidang diagonalnya di sini ada 6 dari BCHE, yang ini ya BCHE. Bidang diagonal ini bangun datar ini memotong sebuah ruang dalam kubus sampai dengan BDHF. Seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan ternyata kubus ini unsur-unsurnya sama dengan balok, yaitu rusuknya 12, sisinya 6, titik sudutnya 8, diagonal sisinya 12, diagonal ruangnya 4, dan bidang diagonalnya 6. Nah, setelah mempelajari kubus, kita akan mempelajari prisma. Ini kerangka prisma ya. Dan kalau anak-anak pernah berkemah, tentu saja tendanya pasti berbentuk seperti ini. Sekarang kita perhatikan prisma segitiga yang ini. Nama bangun ruangnya itu prisma segitiga ABC DF. Jadi 3 huruf pertama diberi titik, kemudian dilanjutkan 3 huruf berikutnya. Penamaannya harus sesuai dengan abjad ya. A, B, C, D, E, F. Berdasarkan segitiga yang ini. Bukan A, B, E, D ya. Tapi A, B, C, D, E, F. Seperti itu.
Kemudian rusuknya garis-garisnya yang oranye ini AB, BC, AC, kemudian DE, EF, dan DF. Ini untuk yang segitiga. Kemudian yang menghubungkan segitiga-segitiganya garis CF, AD, BE. Totalnya ada 6 rusuk. Sisinya ada yang dapat disentuh ya. Sisi yang segitiga ini ABC, kemudian sisi segitiga satunya lagi ada DEF, kemudian sisi yang persegi panjang ini ada AB, ED yang alas bawah, kemudian sisi persegi panjang lainnya ada BE, FC, dan sisi AD, FC. Titik sudutnya ada 6 yang di pojokan-pojokan ini ya. Ada A, B, C, kemudian D, E, F. Diagonal sisinya itu yang memotong sebuah bidang ya. Titik yang berhadapan seperti AE, kemudian BD, kemudian CE, kemudian ada AF, dan juga CD. Kenapa yang di segitiga ini tidak ada diagonal sisinya? Karena tidak ada titik sudut yang saling berhadapan di segitiga ini. Jadi dapat disimpulkan, unsur pada prisma segitiga ini ada rusuknya 6, sisinya 5, titik sudutnya 6, diagonal sisinya juga 6. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Like dan share video ini agar jauh lebih bermanfaat. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan notis video lainnya.